Adapun judul kita subuh ini adalah Waja'at sakratul mauti bil haqq, maka akan datang tiba saatnya sakratul maut yang akan datang bil haqq, dengan kebenaran. Itulah yang selalu kita mohon kepada Allah, wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Yang terakhir, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakara diambil dari 3 huruf, sakara, sakaratul maut, mabuk. Kenapa orang sakaratul maut itu macam mabuk? Sama seperti orang yang mabuk hilang kesadaran. Apakah orang yang sakaratul maut itu hilang kesadaran? Tidak, dia tetap ada. Dia bukan pingsan, tapi begitulah kacau balau huru haranya. Dan sakaratul maut itu tidak pernah diceritakan utuh sempurna. Kenapa? Karena orang yang melewatinya tak pernah balik lagi. Makanya Nabi ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, bertanya dia, bagaimana kalian melewatinya? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama. Satu pedang tebaskan di tempat yang sama diulang beratus kali. Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ambil mata kail pancing, sungsang, ditarik dari kulit yang basah sampai melekat daging yang basah di mata kail pancing. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang selamat dari sakaratul maut di antara yang orang-orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali Allah, la yajiduhu illa, tidak mendapati sakaratul maut melainkan seperti masal qarsah. Masa cubitan, sentuhan qarsah, cubitan tangan. Orang yang mati syahid tak merasakan azab kubur, tak merasakan sakaratul maut, tak merasakan hisab, langsung masuk surga. Itulah mengapa Khalid ibn Walid, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap jengkal badannya ini, setiap dijengkal kulitnya tak lepas dari bekas 3, bekas pedang, bekas tombak, bekas anak panah. Diukur segala, bekas pedang, bekas tombak, bekas anak panah. Menangis dia di atas kasur ketika mau sakaratul maut. Kenapa engkau menangis, wahai Khalid ibn Walid? Apa kata dia? Aku seumur hidup berjihad fisabilillah, menolong agama Allah, sampai kulitku ini tidak ada yang kosong dari 3 bekas tebasan pedang, bekas tusukan tombak, bekas anak panah. Tapi tidak mati dalam keadaan syahid, tapi dia dapat pahala syahid karena ada niat. Maka kita pun mesti ada niat dalam diri, ish kariman, hidup mulia, awud syahidan, atau mati syahid. Kalau hidup, hidup mulia, kalau mati, mati syahid. Sakaratul maut tidak membuat kita stres, sakaratul maut tidak membuat kita ketakutan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, dalam genggaman kuasanya segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Untuk apa diciptakan yang ada hidup, ada mati? Ada yang pagi ini menangis karena lahir, tapi ada juga yang ditangisi karena kematian. Untuk apa diciptakannya ini semua? Alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup. Tujuannya cuma satu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia itu yang paling baik amala? Jadi mengingat sakaratul maut bukan membuat kita stres, ketakutan, tak selera makan, tak bisa tidur, lalu kemudian membuat kita menjadi trauma. Tidak. Mengingat sakaratul maut adalah rem, karena hawa nafsu ini gas. Hawa nafsu ini gas, ingin begini, ingin begitu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu politik, nafsu ingin masyhur, nafsu ingin ini, nafsu ingin itu. Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya lembah terbuat dari emas, la tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar, dia akan minta satu lembah lagi. Andai ada 2 dia minta 3, andai ada 4 dia minta 5. Walan tamla fahu ila turab, sampai mulutnya disumbat tanah.
Oleh sebab itu tiap hari kita mengingat mati. Ada nasihat yang berbunyi bersuara, disampaikan oleh khatib Jumat, disampaikan oleh ustaz, bersuara dia. Tapi ada nasihat yang tak berbunyi, tak bersuara, tidak tertulis tinta di atas kertas, dia diam 1000 bahasa. Wa kafa bil mauti wa'izah, cukuplah kematian sebagai nasihat. Apa in mata, kalau dia mati, au qutila, atau dibunuh orang, in qalabatum ala aqabikum, apakah kalian akan murtad? Apakah kalian akan balik kepada agama yang lama, menyembah pokok kayu? Apakah kalian meninggalkan agama ini? Tidak. Oleh sebab itu dikatakan Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu tak lain tak bukan hanya seorang rasul, bukan Tuhan. Qad khalat min qablihi rusul, nabi-nabi sebelum dia juga hidup dan meninggal dunia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ilyas, Musa, Zakaria, Zulkifli, Ayub, Sulaiman, Daud, semuanya meninggal dunia. Qad khalat min qablihi rusul, nabi-nabi sebelum dia juga meninggal dunia. Kurang apa lagi dekatnya Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang malaikat maut ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya, man anta, kamu siapa? Kata malaikat maut, ana malakul maut, aku malaikat maut. Coba Bapak Ibu bayangkan, andai siang nanti ada tamu datang ke rumah, pas kita tanya, sampean siapa? Aku malaikat maut. Mada turidu, kamu mau apa? Kata dia, uridu an aqbidha ruhak, aku mau mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Hal yaqbidu khalilun khalilahu, adakah kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Aku ini kan kekasih Allah, Khalilullah, orang paling dekat dengan Allah. Kalau memang aku kekasih Allah, mungkinkah kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kata Ibrahim alaihissalam. Apa jawab malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi, adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Terdiam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau memang aku kekasih Allah, mungkinkah kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Mana mungkin. Tapi kata malaikat maut, hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi, adakah kekasih yang tak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Maka kematian itu dipandang dari dua sisi. Kalau kita pandang dengan pandangan kemarahan, mungkinkah nyawa aku akan dicabut? Mungkinkah aku akan mati? Tapi kalau dipandang dengan pandang keridhaan, apa yang mesti dia takutkan? Apa yang mesti disedihkan? Kematian hanyalah seorang kekasih yang akan berjumpa dengan kekasihnya. Makanya kata Nabi SAW, la yamutanna ahadukum, jangan sampai kalian mati dalam keadaan illa wa huwa yuhsinuz zanna billah, melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah. Bertamu ke rumah orang, cemberut wajahnya, tak boleh kita suuzan, kita mesti husnuzan. Kalau kepada manusia saja kita husnuzan, ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, jauhi suuzan kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Maka hendaklah kita tiap hari berhusnuzan kepada Allah. Husnuzan Allah menerima taubat kita. Husnuzan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mati dalam keadaan mudah, walaupun kematian itu sulit. La tuqra'u fi amrin asirin, kalau dibacakan pada perkara yang susah, yang sulit, illa yassarahullah, maka Allah memudahkannya. Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia tak sampai ke Palestina. Dibawanya orang Israel menyeberang Laut Merah. Berapa orang yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam menyeberang dari Mesir ke Laut Merah masuk ke Palestina? 600.000 orang. 2 kali jamaah haji Indonesia. Itu yang dibawanya menyeberang Laut Merah. Apa kata pasukan saudara-saudara, kawan-kawan dia? Inna lamudrakun. Hai Musa, tengoklah di belakang pasukan Fir'aun, kita akan ditangkapnya. Inna lamudrakun, kita akan tertangkap. Di depan Laut Merah
di belakang pasukan Fir'aun, inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, aku bersama Allah. Coba tengok ucapan Nabi Musa dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam Jabal Thur, ketika saat itu datang kafir Quraisy ingin menangkapnya, apa kata Abu Bakar Siddiq? Muhammad, aku takut bagaimana nanti kalau orang kafir Quraisy itu menengok mereka di atas, kalau mereka melihat ke bawah, kita akan tertangkap. Apa kata Nabi Muhammad kepada Abu Bakar Siddiq? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau cemas. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa tak berkata begitu. Apa kata Nabi Musa? Inna ma'i, bersamaku. Muhammad berkata ma'ana, Musa berkata bersamaku. Kenapa beda ucapan Musa dengan ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena sahabat yang bersama Muhammad dengan sahabat yang bersama Musa berbeda. Sahabat yang bersama Muhammad dia ketakutan, maka orang yang ketakutan bangkitkan semangatnya. Saya takut Ustaz. Innallaha ma'ana, jangan kau takut, Allah bersama kita. Tapi sahabat Musa dia tidak ketakutan, tapi dia menakut-nakuti kita. Apa kata sahabat Musa? Innalamudrakun, kita akan tertangkap ini, kita akan tertangkap ini, kita akan tertangkap. Maka apa kata Musa alaihissalam? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'i, bersamaku, bersamamu tak ada Allah, bersamaku ada. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jadi kalau ada kawan kita ketakutan, bangkitkan semangatnya. Jangan kau takut saudaraku, Allah bersama kita. Tapi kalau ada kawan menakut-nakuti kita, maka katakan pada dia, bersamaku ada Allah, bersama kau ada setan. Karena kau hanya menakut-nakuti saja. Ketika akan mati itu nanti kita ketakutan. Apa yang bisa menguatkan kita? Tidak ada yang bisa menguatkan selain daripada berserah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Abu Hurairah dalam sakit kerasnya ketika akan menjelang kematian sakaratul mautnya, apa yang kau inginkan hai Abu Hurairah? Aku sekejap lagi akan mati. Kalau begitu kami bawakan dokter tabib kepada engkau. Penyakit ini tak bisa lagi disembuhkan oleh siapapun. Dokter tabib pun tak bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena ini bukan penyakit, ini hanyalah perpisahan dengan yang dicintai. Kalau sudah dia datang, dia akan memisahkan antara yang dicintai dengan yang mencintai. Kalau dia sudah datang, dia akan memisahkan antara yang disukai dengan yang menyukai. Sampai pada akhirnya, Ishma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan jadi mayat. Ishma syi'ta, hidup semau. Kau mau hidup dengan cara Fir'aun, silakan. Kau mau hidup dengan cara Qarun, silakan. Kau mau hidup dengan cara Bal'am, silakan. Kau mau hidup dengan cara Haman, silakan. Tapi kau akan menjadi mayat. Dan setelah itu kau akan terbujur kaku. Dan setelah itu jantungmu berhenti berdetak. Kalau sudah jantung berhenti berdetak, maka darah membeku. Kalau darah membeku, berubah menjadi nanah busuk, dimakan cacing tanah. Dan saat itu tak ada harga dirimu. Itu rumah dulu yang membuatnya engkau, yang mencari tanahnya engkau, yang mencari arsitek menggambarnya engkau. Dijenguk pagi, ditengok petang, digambar, dipoto, ditengok sejengkal demi sejengkal. Ini semennya kurang rapi, ini keramiknya copot ganti yang baru, ini tak cocok WC-nya model begini, ini toiletnya harus yang buatan Itali punya. Tapi begitu kasur sudah pindah, lemari sudah pindah, semuanya sudah pindah, kulkas sudah pindah, peralatan dapur sudah pindah, orangnya belum pindah. Ternyata ada yang lebih cepat daripada pindah. Orangnya belum pindah. Rumah yang selalu ditengok belum tentu ditempati. Tapi yang tak pernah ditengok semeter kali 2 meter, tak pernah dijenguk sekalipun, akan pasti datang ke sana. Alhaakumut takatsur, kamu sombong menyombong. Alhaakumut takatsur, kamu berbangga-bangga. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke liang kubur. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidup yang sementara ini sebenarnya diingatkan lagi kepada kita bahwa banyak berserah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah
ini bukan punya kita, ini bukan kuasa kita. Berdetak jantung punya Allah. Yang menyemburkan dia punya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Berhembus paru-paru, terasa keluar dari hidung, menghembuskan nafas. Kita ini cuma dua, sekali tarik ke atas, sekali hembus ke bawah. Sekali tarik ke atas, sekali hembus. Sekali dia tahan, berhenti, selesai, tamat riwayat. Sampai pada akhirnya itu semua akan tiba. Wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan dia mati. Mati Hamzah mati. La takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan dia mati. Bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun. Dia hidup tapi kau tak bisa merasakan kehidupannya. Dia hidup, dia bukan mati. Kau saja yang tidak bisa merasakan kehidupannya. Nabi-nabi bisa merasakan dia hidup. Orang-orang soleh melihat dia hidup. Memimpilah sahabat-sahabat melihat bagaimana rohnya berada di dalam paruh burung berwarna hijau, terbang di dinding-dinding tiang lampu-lampu surga. Mereka sedang berada di dalam surga. Bal ahya, mereka hidup. Inna rabbihim yurzaqun, bersama dengan dalam surga. Yurzaqun, mendapatkan rezeki, makan, minum. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'inun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Jadi yang bisa menolong kita waktu sakratul maut itu apa? Apa yang bisa membantu kita? Di antara yang bisa menolong adalah la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, dibacakan pada perkara yang susah, illa yassarahullah, Allah memudahkannya. Begitu kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau dibacakan pada, kenapa mendengar suara? Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka Allah akan memudahkan. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir. Baca muqaddimah surat Yasin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, maka Allah memudahkannya. Makanya kalau nampak saudara, kawan, jamaah, kerabat, bapak, ibu, anak, menantu, andai tolan tetangga, kawan sekantor dalam keadaan susah, kita menjenguk dia. Jangan diam saja, buka HP, tengok, buka Quran digital, download itu Quran digital, beli di Play Store, Quran digital, buka surat Yasin, bacakan. Di yang lain hiruk pikuk, anaknya menangis meratap, istrinya sudah lupa. Ingat, tangisan kalian tidak meringankan dia, tangisan kalian hanya menyibukkan saja. Dia sedang dalam keadaan susah, bagus kalian diam. Kalau tak bisa kalian diam di ruangan ini, keluar sana, pergi ke sana di lobi rumah sakit, pergi sana di ruang tamu. Yang ada di ruangan ini duduk, yang bisa berzikir, zikir, yang tak bisa berzikir, diam. Adapun yang bisa situ satu orang membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu laguna anak sekolah tahfiz Quran, itu lagunanya anak sekolah hafal Quran. Tahu dia hafal Quran, dia 30 juz di kepalanya, hafal Quran dia. Satu hari dia mengulang 2 juz. Orang yang hafal Quran itu minimal satu hari mengulang hafalan 2 juz. Maka 1 bulan dia hafal 2 khatam 2 kali. 1 tahun dia hafal 24 kali. Meninggal kita, mati kita, menjelang mati ringan sakaratul maut, setelah mati sampai bacaan. Itu manfaat akhiratnya. Bagaimana dengan manfaat dunianya? Hafal Quran dia, jadi tentara dia, jadi polisi dia, jadi pegawai dia, jadi ASN dia, jadi direktur dia, terkontrol otaknya, senantiasa dia mengulang hafalannya, takut dia kepada Allah. Itu yang diinginkan. Bukan berarti kalau hafal Quran menjadi ustaz, bukan berarti kalau menghafal Quran menjadi imam tarawih, bahwa itu nanti dimuliakan Allah dia. Ya,
tapi dia tetap juga akan jadi dokter spesialis, jadi apapun. Dan yang paling penting adalah ketika bapak, ibu, emak, ayahnya mau sakaratul maut, di saat yang paling genting. Orang yang genting bukan saat di PHK, orang yang paling sulit bukan saat sakit, orang paling sulit bukan waktu susah miskin melarat. Yang paling sulit adalah saat-saat bercerainya jasad, ruh keluar dari badan. Dan saat itulah yang kita paling perlu kepada anak, yang selalu kita doa, Rabbi habli minas sholihin. Untuk apa dia kaya? Saat kita mati dia tak bisa di dekat kita. Untuk apa dia punya ilmu banyak, doktor, profesor, hebat, tapi saat kita mati, apa kata orang? Anaknya mana? Sedang rapat penting di luar kota. Padahal itulah saat dia lahir kita ada, saat dia khitan kita menenangkan dia, saat dia menikah kita yang mengakadkan dia, saat dia lahir dulu kita menunggu kedatangan dia, saat dia lahir kita mengazankan ke telinga dia, saat dia khitan dia menangis kita menenangkan dia, jangan nangis ya nak. Saat dia menikah kita yang duduk di dekat pelaminan itu, tapi pada saat kita mati dia tak ada. Mana dia? Mana waktunya? Setelah kita mati meregang nyawa masuk liang kubur, baru dia menangis meneteskan air mata. Tak ada gunanya lagi, terlambat sudah. Oleh sebab itu maka kematian yang amat sangat mengerikan itu tidak ada yang dapat meringankannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak berserah diri, beramal soleh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dipikirkan penting sampai larut pikiran kita. Puncak daripada mengingat mati adalah takut berbuat dosa. Kalau ingat sakaratul maut, takut minum khamar. Kalau ingat sakaratul maut, takut berjudi. Kalau ingat sakaratul maut, takut meninggalkan sholat berjamaah. Kalau ingat sakaratul maut, takut ghibah, menceritakan aib orang lain. Apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat, apa yang sering dipikirkan, apa yang sering direnungkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Apa yang sering dilengok, apa yang sering didengar, apa yang sering dipikirkan, apa yang sering direnungkan, itulah nanti yang akan datang waktu sakaratul maut. Itulah mengapa tak boleh mendengar musik, lagu-lagu yang lawa, sia-sia, melalaikan daripada Allah. Itulah nanti yang akan terngiang-ngiang. Bapak Ibu pernah tak terngiang-ngiang tentang lagu yang tadi didengar siang, pas mau tidur malam terngiang-ngiang, terngiang-ngiang? Itulah nanti yang akan datang waktu sakaratul maut. Makanya orang yang senantiasa berzikir, afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Itu yang akan datang ke telinga. Itu yang akan datang ke telinga dia waktu mau sakaratul maut. Di samping dari dalam datang terngiang ke telinganya, datang orang lain membisikkan. Jadi dua kekuatan. Pertama kekuatan dari dalam karena sering berzikir. Yang kedua orang lain membisikkan ke telinga, la ilaha illallah, ke telinga sebelah kanan. Laqinu mautakum, hadis sahih. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga orang yang mau sakaratul maut itu kalimat ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itulah yang selalu kita minta tiap pagi, tiap petang, tiap siang, tiap malam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tak ada guna amal banyak kalau tidak mati dalam keadaan husnul khatimah. Mengapa solat subuh berjamaah? Mengapa solat subuh berjamaah terus? Supaya mati husnul khatimah. Sedekah. Tadi anak-anak kita membawa kantong untuk sedekah. Sedekah itu untuk apa? Shadaqatus sirri, sedekah tadfa'u mitatas su', menolak su'ul khatimah. Salat berjamaah supaya husnul khatimah. Banyak-banyak berzikir niat Allah supaya husnul khatimah. Bersedekah menolak su'ul khatimah. Allahumma ja'al khaira ayyami khawatimah, kata Nabi. Ya Allah, jadikan hari terakhirku hari yang paling baik. Kau kasih aku umur 63 tahun, hari yang paling baik adalah hari saat aku berjumpa menghadap engkau. Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Kahfi juz 16 ayat 110,
Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa Allah, falyamal 'amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, amal saleh dan tidak mempersekutukan Allah. Diletakkanlah mangkok berisi air di samping Nabi waktu Nabi Muhammad SAW mau sakaratul maut. Ada mangkok berisi air, tangannya masuk ke dalam mangkok itu dan airnya disapukannya ke muka. Tangannya mangkok dan airnya disapukan ke muka. Oleh sebab itu kalau ada air yang dibacakan doa, air dibacakan kul huwallah 3 kali, kul bil falaq sekali, kul bin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat, ujung al-baqarah 3 ayat. Pangkal al-baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ujung ayat al-baqarah dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kul huwallah 3 kali, kul bil falaq sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, pangkal al-baqarah sekali, ujung al-baqarah sekali. Air itu disapukan. Nabi SAW tangannya masuk ke dalam mangkok bejana air, dia sendiri mengusapkannya. Lalu kemudian Aisyah mengambil tangan Nabi, membacakan kul huwallah 3 kali, kul bil falaq sekali, kul bin nas sekali, al-fatihah sekali. Ditiupkan Aisyah ke tapak tangan Nabi. Tapak tangan Nabi itu diusapkan ke wajah Nabi dalam keadaan mau menjelang sakaratul maut. Jadi begitu juga kita dibacakan kul huwallahu falaq lunas al-fatihah, ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala. Di antara yang dilakukan sunnah, mengikut yang dilakukan oleh orang-orang soleh, nabi dan wali-wali Allah. Itu usaha, ikhtiar, bahwa Allah yang memberikan, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kuasa kita. Sampai pada akhirnya apa kata Nabi SAW? Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah. Nabi yang dijamin masuk surga, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, apapun yang kau mau ku kasih ya Muhammad. Apa yang kau mau ku kasih yang kau Muhammad. Tetap juga dia minta, Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah menghadapi sakratul maut ini. Kita ini siapa? Sombong angkuh. Memangnya selamat kita nanti? Kita hanya berharap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang anak, datang menantu, sahabat, kerabat, tak bisa menolong. Semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kalau anak tadi soleh, yang satu berzikir, subhanallah, subhanallah. Tolong ya Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, jangan main-main macam-macam, jangan cerita-cerita, jangan menjerit-jerit, jangan histeris. Kalau tak bisa menahan emosi, tolong keluar kamar. Yang ada di sini yang bisa berzikir, berzikir, yang bertasbih, bertasbih, yang bertahmid, bertahmid. Kata ustadz kalau ada ustadz di situ. Kata anak yang sekolah agama kalau dia mengerti. Tenang Mak, tenang, ini tak lama. Tapi kalau tak ada yang mengerti, maka berkecamuk suara di situ, mengigau, suara macam orang mengigau, ada yang menjerit, ada yang histeris. Memangnya jeritanmu bisa meringankannya? Memangnya tangisanmu makin mengacaukan? Itulah ternyata anak-anak yang disekolahkan, dikasih makan, dikasih pakaian, diberikan kendaraan, diberikan HP, sampai masanya dia tidak meringankan kita, malah memberatkan kita waktu sakratul maut. Tapi anak yang dikirim ke pondok pesantren, disekolahkan agama, diserahkan pada kiai, diserahkan pada buya yang selama ini jauh, pada saatnya dialah yang meringankan kita. Keluarga, istri, anak, kawan, sahabat, ada yang meringankan, ada yang memberatkan. Sampai pada puncak sakratul maut itu, apa yang dirasakan orang yang mau mati itu? Dua. Pertama takut, yang kedua sedih. Apa beda takut sama sedih? Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu. Dua yang merusak hati manusia. Pertama takut, yang kedua sedih. Takut terhadap masa depan, takut nanti bagaimana sakratul maut, takut nanti bagaimana titian siratal mustaqim, takut nanti bagaimana mungkar nakir, takut nanti masuk neraka, takut terhadap masa depan. Sedih terhadap masa lalu, sedih meninggalkan anak, sedih meninggalkan istri, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan harta, sedih meninggalkan dunia. Manusia itu dua, masa depan, masa lalu. Kita sekarang sedang berada di tengah. Masa lalu sedih,
sedih terhadap masa lalu. Masa depan takut, cemas. Makanya wali-wali Allah itu sifatnya dua, tak ada rasa takutnya, tak ada rasa sedihnya. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, orang-orang yang menolong agama Allah dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan kuasanya. Bagaimana sifat mereka? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut, tak ada rasa sedih, tak takut terhadap masa depan karena sudah diserahkannya kepada Allah, tak sedih terhadap masa lalu karena ada ridha terhadap ketetapan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang ku maksud engkau saja ya Allah, tidak ada yang lain. Ridhamu lah yang ku cari. Maka ketika akan mati itu, datanglah takut, datanglah cemas, datanglah ngiri, datanglah sedih. Maka datang malaikat, alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku, Tuhanku Allah, summa istaqamu, istiqamah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, datang malaikat menjumpai dia. Kapan malaikat itu datang? Malaikat datang waktu sakratul maut. Malaikat tak disebut namanya. Malaikat ada 10, kiraman, katibin, raqib, atid, malik, ridwan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Itu yang diajarkan di sekolah. Itu bukan batasan, itu sampel contoh untuk memudahkan anak-anak ngapal. Yang sebetulnya banyak malaikat yang tak ada namanya. Malaikat yang membawa roh dari alam roh masuk ke dalam perut, tak disebutkan namanya. Malaikat yang hadir di majelis pengajian, tak disebutkan namanya. Begitu juga ada malaikat yang ditugaskan Allah turun untuk memberikan kabar kepada orang yang sakratul maut. Syaratnya apa? Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah dia. Ketika itu turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Dalam hati ini sedang takut ini. Takut nanti bagaimana sakitnya, takut nanti bagaimana pertanyaan munkar nakir, takut nanti bagaimana hisab, takut nanti bagaimana titian suratul mustaqim, takut nanti masuk neraka. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut. Setelah takut hilang, wala tahzanu, jangan kau sedih. Anak tak bisa menolong, istri tak bisa menolong, kawan tak bisa menolong, ada malaikat datang menolong. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Jangan kau sedih meninggalkan anak, jangan kau sedih meninggalkan rumahmu yang besar, jangan kau sedih meninggalkan mobilmu yang mahal, jangan kau sedih meninggalkan jamaah yang banyak. Wala tahzanu, takut hilang, sedih hilang. Setelah takut hilang, sedih hilang, barulah apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Rabbmu. Makanya banyak yang meninggal dalam keadaan senyum. Kenapa dia senyum? Kata Ustaz, kematian itu sakit. Kenapa bisa kalau memang dia sakit? Kenapa meninggal dalam keadaan tersenyum? Karena takutnya hilang, sedihnya hilang, dan mendapatkan janji dibisikkan oleh para malaikat. Ketika bisikan itu dia dengar, maka tersenyum dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan itu waktu sakaratul maut. Syaratnya alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, istiqamah. Tak ada lain daripada istiqamah. Yang subuh ini solat berjamaah, istiqamah, istiqamah, istiqamah. Yang subuh ini rajin mendengarkan pengajian, istiqamah, istiqamah, istiqamah. Yang subuh ini lembut hatinya karena mengenang kematian, istiqamah, istiqamah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain istiqamah. Makanya ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kasih aku nasihat ya Rasulullah, kasih aku nasihat. Kalau sudah aku dapatkan ini, tak akan kutanya lagi kepada orang lain. Singkat, padat, pendek, bisa kuingat, menyelamatkan aku. Kasih aku nasihat. Apa kata Nabi SAW? Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Summa istaqim, istiqamahlah. Karena itu saja yang bisa menurunkan malaikat, membisikkan ke telinga, jangan kau takut, jangan kau sedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah di ruang ICU, matanya terpejam, tak bisa lagi berfungsi, tangannya mungkin lumpuh, kaki tak bisa bergerak, tapi ada sebesar keong. Coba tengok
sebesar keong di dalam kepalanya itu, di dalam telinga, tak akan rusak. Siapapun yang sakit tak akan rusak itu. Saya sudah tanya dokter, kenapa waktu saya berbisik keluar air matanya? Ya Syafi yang menyembuhkan, ya Kafi yang maha menyembuhkan, ya Mu'afi yang maha menyehatkan, istri marbana, sembuhkan saudara kami ini ya Allah, sifaan ajilan, segera kesembuhannya, la yughadiru saqaman, tidak akan sakit untuk selamanya. Meleleh air matanya. Kenapa orang yang sakit matanya tak terbuka, bibirnya tak bicara, sudah stroke, sudah mau sakratul maut, kenapa air matanya menetes? Apa kata dokter? Dia tidak bisa merespon. Selama ini dia tidak mati, selama ini kalau dia jumpa ustadz dia ulurkan tangannya, itu respon dia. Selama ini kalau jumpa dia senyum, itu respon dia. Selama ini dia bertanya, apa kabar ustadz sehat, itu respon dia. Respon kita biasanya 3, mengulurkan tangan, senyum, dan berkata-kata, ada raut wajah. Sekarang dia ada tapi tak bisa merespon. Coba Bapak Ibu bayangkan, kita ada, hidup tapi tak bisa merespon. Bagaimana deritanya itu? Mengulurkan tangan tak bisa, tersenyum tak bisa, berkata-kata tak bisa. Tapi kita ada, bukan kita tak ada kita, masih ada, tapi tak bisa merespon. Tersiksa luar biasa. Satu-satunya respon yang bisa dia berikan adalah melelehkan air mata. Makanya kalau nampak orang mau meninggal dunia melelehkan air mata, itulah respon dia, karena telinganya mendengar. Ketika saya dikasih tahu oleh dokter bahwa telinga tetap mendengar, langsung saya berkata Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kenapa? Karena Nabi 14 abad yang lalu sebelum dokter muncul sudah memberitahu bahwa orang yang mau sakratul maut kau bisikkan ke telinganya. Andai dokter hari ini ngomong, Ustaz Somad, tak ada gunanya dibisikkan karena telinganya tak lagi mendengar. Mungkin ada dalam hati kita berkata, kalau begitu Nabi Muhammad itu pendusta, pembohong, na'udzubillah. Tapi apa yang dikatakan dokter hari ini makin menambah keyakinan kita tentang Muhammad itu adalah Nabi yang mendapat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia bicara tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kepada anak silakan, tapi jangan terlampau sayang sampai lupa bahwa sampai masanya dia tak bisa menolong kita. Sayang kepada pasangan hidup, suami sayang ke istri, istri sayang ke suami, silakan. Tapi sayang sampai berlebihan, sampai habis rasa sayang, sampai lupa bahwa saatnya dia tak bisa menolong kita. Sayang kepada anak, sekolahkan sekolah agama, nanti dia membisikkan, dia membacakan Yasin, itulah sayang sampai ke surga. Sayang kepada istri, sayang kepada suami, tapi sayang itu membuat dia nanti membisikkan kalimat tauhid ke telinga, silakan. Itulah sayang yang sampai ke akhir hidup, sampai ke liang lahat. Lain daripada itu tak bisa menolong. Yang banyak kawan ketawa, yang banyak kawan senang, yang banyak kawan waktu kaya, yang banyak kawan waktu hidup, tapi sampai pada saat genting sulit, tak semua bisa menjadi kawan. Tapi kawan-kawan yang berjamaah, kawan yang sholat bersama, kawan yang zikir bersama, kawan yang muhasabah bersama, kawan yang sama-sama menangis saat qiyamul lail, saat 10 hari Ramadan terakhir, kawan yang sama-sama i'tikaf di masjid, itulah yang sama-sama akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan persahabatan, pertemanan kita ini tak hanya saat sehat, tak hanya saat hidup, tapi saat sakratul maut, sampai mati, sampai masuk ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada akhirnya ruh itu dicabut keluar, lalu kemudian keluar berhembus dengan nafas dari mulut, mata melotot. Semua orang yang mati matanya melotot. Pertama karena kesakitan, yang kedua karena melihat ruh itu keluar berhembus ruh, mata pun keluar. Dan yang pertama kali menjenguk, memejamkan mata, Allahumma ghfir li fulan li ibni fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kali kita datang menengok, apa yang kita lakukan? Apakah hanya melihat saja? Apakah hanya melotot saja? Maka kita tutupkan matanya. Allah, kalau anaklah yang tahu itu, anak kita itulah yang menutupkan. Kalau istri tahu itu, dialah yang menutupkan. Tapi kalau dia tidak tahu, yang dulu waktu kita sehat dia sayang, waktu kita senang ganteng-gantengnya dia suka, tapi pada saat itu dia ketakutan melotot, melihat pucat, melihat kering, melihat sejuk macam es batu.
Ini hangat panas nih karena darah masih menyembur dari jantung. Kalau sudah jantung berhenti berdetak, maka pada saat itu darah membeku, sejuk, dingin, macam es batu. Tak ada lagi yang bisa dihangatkan. Na'udzubillah. Tak ada orang pun takut semuanya. Orang pun ngeri menengok kita. Jangan-jangan anak kita yang kita sayang, buah hati belayan jiwa, pasangan hidup yang selama ini hidup bersama, jangan-jangan dia pun takut juga menengok kita. Kalau tak ada imannya, kalau tak ada keyakinan yang kuat, kalau tidak dia yakin bahwa dia pun juga akan mati. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Biasanya menerima kabar itu orang bangkit emosinya. Apa kata Umar bin Khattab ketika sahabat berkata, Muhammad meninggal, mata Muhammad mati. Apa kata dia? Jangan kalian katakan Muhammad mati. Siapa yang mengatakan Muhammad mati? Kupancung kepalanya, kata Umar bin Khattab. Umar tak ada orang yang berani sama dia. Lomba gulat di pasar Ukas, tinggal bin Khattab pemenang, juara bertahan. Makanya ketika dia sudah masuk Islam, berani orang membaca Quran dengan suara lantang. Karena Umar bin Khattab, Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Ada dua orang paling hebat waktu itu. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itulah Abu Jahal. Umar bin Khattab sahabat Nabi. Umar bin Khattab dapat hidayah masuk Islam, dan ketika dia sudah Islam orang berani karena dia sudah masuk Islam. Dan ketika Nabi meninggal dunia, dia dengan kerasnya berkata, siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepalanya. Tak ada orang berani. Datang Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad adanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Nabi-nabi sebelum dia sudah meninggal. Apa artinya? Kalau Muhammad itu manusia, dia bukan Tuhan. Nabi-nabi sebelumnya meninggal, dia pun juga akan meninggal. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau orang hukum, apakah kalian akan balik ke agama yang lama? Mendengar ayat yang dibacakan Abu Bakar itu, jatuh pedang Umar bin Khattab, menangis Umar bin Khattab, sadarlah dia. Apa maknanya? Jangankan yang mati, yang merasakan mati, yang mendengar berita mati itu pun emosinya terganggu. Tak tahukah Umar bin Khattab ayat itu? Dia hafal Quran. Tak tahukah Umar bin Khattab tentang ayat itu? Dia yang menuliskan wahyu. Umar bin Khattab termasuk 40 penulis wahyu. Dia yang menuliskan wahyu itu. Dia hafal ayat itu. Dia yang menuliskannya. Tapi rupanya pada saat musibah itu datang, orang lupa. Karena kita memang ini manusia. Itulah mengapa orang lain yang datang mengingatkan kita. Maka bunyi ayatnya watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bahwa mati itu hak. Hai bapak fulan, hai ibu fulan, bahwa mati ini hak. Kau mesti ingat. Makanya dinasihatkan watawasau bil haq. Dan setelah yang hak itu datang, kita risau. Maka dinasihatkan yang kedua, watawasau bis sabr. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, yang keluar dari mulut mereka, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan anakmu, jangankan istrimu, sedangkan dirimu pun punya Allah, bukan punya engkau. Ini anak saya melahirkannya, saya menyusukannya, saya membesarkannya. Jangankan anakmu, jangankan dirimu, jangankan rumahmu, jangankan mobilmu, jangankan hartamu, sedangkan dirimu pun bukan punya engkau, punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka subuh ini kita sedang mengingat-ingat, mengevaluasi diri bahwa kematian kalau dia datang, semua yang terjadi pada nabi-nabi dulu, pada wali-wali Allah, pada orang-orang soleh, itu pun akan terjadi pada kita. Tergantung kita memilih. Kalau hari ini kita masih bisa sholat subuh berjamaah, kalau hari ini kita masih bisa mengaji, itu bukan karena kita sehat, bukan karena kita rajin menjaga 4 sehat 5 sempurna, tapi karena Allah masih ingin kita bertaubat nasuha. Ibu sehat ya, kawan-kawan ibu sudah banyak meninggal dunia. Kenapa masih sehat sampai sekarang?
Allah ingin aku bertaubat dan beramal soleh. Kalau bukan karena itu sudah lama kita mati meninggalkan dunia ini.